Sekarang banyak orang sholat, banyak berdoa, tapi belum terkabul. Masalahnya apa? Begitu selesai doa, jawaban langsung datang. Allah kabulkan. Itu enggak tunggu salam. Masih berdiri, dijawab. Maka tidak tunggu sholat. Sebelum sholat, langsung Allah sampaikan mau minta apa. Ibunya, niatnya, takbirnya, sampai Al-Fatihah, sampai kalimat ini, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Siapa yang ingin kaya? Ya. Siapa yang ingin punya mobil? Masya Allah. Siapa yang belum nikah pengen nikah? Siapa yang pengen punya keturunan? Siapa yang pengen masuk surga? Nah, intinya banyak permintaan. Permintaan itu bahasa Arabnya doa. Setiap permintaan ingin rasanya kita dikabul. Ya kan? Minta itu kepada yang punya atau yang tidak punya. Kepada yang mampu atau yang tidak mampu. Siapa yang paling mampu yang bisa kita minta? Maka diatur caranya lewat apa? Sholat. Ternyata berdoa dalam sholat itu berbeda dengan doa saat tidak sedang sholat. Orang kalau sholat dia berdoa dan benar doanya, itu akan dijawab 2 kali lipat lebih cepat dibanding dengan yang doa tapi di luar sholat. Saya bocorin nih, bocor halus aja nih. Orang yang doa dalam sholat, itu doanya akan dikabulkan 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang doa di luar sholat. Kenal Nabi Zakaria, Bu? Ayo bilang kenal, saya pulang. Ya, kenal, saya kaget nih, malaikat yang sedang menyamar, jangan-jangan nih. Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah dalam hidupnya, belum punya keturunan. Fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih. Maaf, istrinya, maaf, divonis oleh medis monopos dan mandul. Secara medis tak mungkin punya keturunan. Secara klinis mustahil. Berdoa sering dilakukan. Di surat Maryam kan viral. Jadi kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan terjawab doa ayat 15, itu ada doanya. Kaf ha ya ain sad. Dzikra rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu. Tuh, nidaan khafiyya. Minta sama Allah, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, fisikku sudah letih, rambutku sudah memutih, tapi aku belum punya keturunan. Doa rajin. Tapi ketika doa itu dipanjatkan dalam sholat, dalilnya apa? Kita pakai dalil. Quran surah ketiga, surah Ali Imran. Ayatnya ayat 38 sampai 39. Sholat. Ini sekaligus kita share ilmu ya. Maaf, kita sampai jam berapa ya? Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Ibu sampai jam 3, jam 2, jam 1, subuh boleh. Insya Allah. Saya ikut ya. Ikut jadwal saya. Jadi ibu mau sampai jam 3 silakan di sini. Nah, saya setengah 12 sudah siap-siap ya. Baik. Jam 12 kurang seperempat lah bonus ya. Lihat sini. Fokus baik-baik. Bu, Pak, seluruhnya. Ada satu hal yang penting ketika kita berdoa dalam sholat. Jarang orang tahu ini kenapa ada mihrab. Dan kenapa tempatnya buat imam, bukan makmum. Yang di mihrab itu siapa? Imam. Makmum di luar mihrab. Karena imam itu memimpin doanya makmum. Sholat itu kan doa. Dipimpin oleh imam. Makanya milih imam gak boleh sembarangan. Gak boleh sembarangan. Boleh imam di kantor, tapi belum tentu imam di masjid. Kualifikasinya beda. Oh, hati-hati. Saya pernah ngajar di satu tempat pesantren. Pesantren itu letaknya di satu komplek. Itu pensiunan pejabat, Pak. Pejabat di kantor, bukan di masjid. Tapi semangatnya tinggi. Pengen jadi imam di masjid. Bagus, patut dicontoh. Ini kisah nyata. Cuman sayang, bacaan belum benar sepenuhnya. Saya bilang, Pak, bacaannya dibetulkan dulu baru jadi imam. Jawabannya bagus. Justru dengan menjadi imam Ustadz, jamaah bisa dibetulkan di belakang. Ini harus dijaga semangatnya. Ini caranya. Awas, hati-hati. Ini fikihnya begini. Saya bilang, Pak tetap jadi imam. Saya salut dengan Bapak. Terima kasih Ustadz.
Bagaimana kalau supaya lebih bagus, saya kirimkan santri melatih bacaan Bapak sebelum jadi imam. Dibacakan dulu, dibimbing dulu supaya ketika jadi imam makin bagus. Tapi saat latihan tetap Bapak jadi imam. Imam sholat zuhur dan asar. Maghrib, isya, subuh, santri aja dulu Pak. Ya. Kan nggak turun status kan? Ya, yang penting jabatan tetap kan? Ya. Jadi zuhur sama asar sepakat Pak, dealnya kan bagus. That's a big deal ya. Tetap jadi imam, cuma zuhur dan asar. Apa yang terjadi? Imam betul. Diperbaiki bacaan. Setelah makin bagus, Pak sudah bagus nih, udah Ustadz santri aja karena tahu yang bagus santri gitu ya. Tapi setelah itu terbiasa sekarang banyak jadi imam. Jadi imam. Dan tempatnya kenapa di mihrab? Mihrab itu tempat yang disebutkan dalam Al-Quran punya dua keutamaan. Satu, cepat mendatangkan rizki. Rizki. Dua, mempercepat terkabulnya doa. Di surah yang sama, surah 3, di ayat 37, paling kiri sebelah bawah di pojok di mushaf, itu diterangkan tentang keutamaan mihrab, tentang rizki. Ternyata satu, mihrab itu bukan hanya khusus di masjid. Ibu di rumah bisa bikin mihrab, Bu. Bapak di rumah bisa bikin mihrab. Dan ternyata mihrab itu tidak harus bentuknya ruangan. Saya waktu pulang di Tripoli, saya ngontrak Pak di Ciputat. Petakan, alhamdulillah. Kita adakan mihrab sehamparan sajadah saja. Yang penting fungsinya mihrab. Apa itu mihrab? Tempat yang dikhususkan untuk ibadah saja. Tidak yang lain. Sholat di situ, baca Quran di situ, doa di situ, makan keluar dari situ. Bikin status jangan di situ. Ya. Ceplik, maaf ya sedang di mihrab, jangan diganggu dulu. Nah, keluar. Jika itu bisa dilakukan, apa nasabnya di luar masjid? Maryam. Maryam dibikinkan mihrab oleh orang tuanya. Jadi begitu lahir, Imran meninggal, Hannah masih ada, dibimbing oleh pamannya Zakaria, dibikinkan mihrab. Begitu berdoa, ibadah, sholat di dalamnya, apa yang terjadi? Perhatikan ayatnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali pamannya nengok Maryam di mihrab, sudah ada rizkinya. Paman bawa pakaian, bawa buah-buahan, bawa makanan, masuk ke situ sudah ada makanan, sudah ada buah. Kalau musim anggur ada anggur wajar, bukan musim anggur ada anggur. Ditanya oleh pamannya, Maryam dari mana semua ini? Kata Maryam, semua dianugerahkan oleh Allah. Kalau kita mendekati Allah dengan baik, Allah berikan tanpa batas. Di mana dilakukan itu? Mihrab. Jadi kalau bapak, ibu berdoa ingin diberikan rizki yang cepat, rizki itu keturunan, rizki ketenangan, rizki materi, bikin mihrab, lakukan. Nah di mihrab itulah Nabi Zakaria sholat. Lihat, berdoa. Dalilnya kembali ke ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa, minta sama Allah. Perhatikan doanya. Ya Allah, semua orang mengatakan bahwa aku tidak mungkin punya keturunan. Karena itu aku meminta kepadamu yang tidak pernah punya batas dalam pemberian. Rahasia ketiga, Bu. Di ketiga nih, saya udah kasih rahasia. Di sini aja nih. Tanya tadi sama jamaah Cijantung, gak dibuka kecuali di sini. Jangan dibagi-bagi ya. Apa yang ketiga? Kalau mau doa, buka awali dengan nama Allah sesuai kebutuhan kita. Tuh. Disingkat Asmaul Husna. Dalilnya apa? Quran surah 17. Ayat berapa? 110. Qulidu'ullaha, hei adi, hei fulan, hei fulanah, kalau sedang punya harapan, punya keinginan, punya doa, kata Allah sebut namaku, minta. Awid'ur Rahman, atau sebut nama kasihku Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Tapi kalau engkau punya keinginan spesifik, cari namaku yang sesuai kebutuhanmu.
Rahasia Asmaul Husna itu semua namanya Allah siapkan sesuai kebutuhan dan masalah kita. Pengen ilmu yang belajar ya Alim, pengen rizki ya Razak, punya masalah pengen kekuatan ya Sabar, pengen dilapangkan ya Al-Fattah. Suami keras pengen dilembutkan minta ya Latif. Pilih Bu sesuai dengan harapan kita, doa kita, tidak harus semuanya. Nanti yang ibu nggak butuh dikasih. Suami sudah lembut dibaca ya Latif gemulai akhirnya. Pilih salah satu. Nabi Zakaria divonis tidak mungkin dipunya keturunan, maka beliau minta sebut nama Allah yang punya sifat pemberian tanpa batas, namanya Wahhab. Permintaannya hab. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, orang mengatakan enggak mungkin. Karena itu aku minta kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Kalau kepada yang Maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi lantas aku mesti meminta? Doa itu ternyata dipanjatkan saat sedang sholat. Tahu dari mana sedang sholat? Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba yang tadinya sering doa sekarang dipanjatkan dalam sholat. Langsung turun malaikat menyampaikan, Allah mengabulkan doamu, dan turunnya cepat tanpa jeda, pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua terkabulnya doa. Antara berdoa dengan terkabul tanpa jeda. Begitu selesai doanya, belum selesai sholatnya. Bahasa Qurannya masih berdiri, Bu. Sholatnya belum selesai. Begitu selesai doa, jawaban langsung datang. Allah kabulkan. Tuh, kalau sholatnya benar, itu enggak tunggu salam. Masih berdiri, dijawab. Nabi Zakaria sholat dulu, berdiri, minta dikabul. Umat Nabi Muhammad SAW, karena 10 kali lipat dijamin oleh Allah lewat syafaat dan kemuliaan nabinya, maka tidak tunggu sholat. Sebelum sholat, langsung Allah sampaikan mau minta apa. Nabi Zakaria sholat dulu, minta dikasih. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu mau minta apa. Turunlah perintah. Wasta'inu bisabri nih saya tulis nih supaya betul-betul paham, kita mengerti. Wasta'inu, ini saya berjuang sepenuh hati menerangkan ini ya. Datang sendiri, berangkat sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri itu. Kalau belum taat juga dengan cara apa lagi saya mesti berangkat. Lihat wasta'inu, dan jika kalian sedang punya masalah, begitu cara menerjemahkannya. Bisabri, terima dulu itu dengan sabar. Sebagai ujian dari siapa? Cara sabar gimana? Yakinkan pada diri kita, Allah tidak akan menguji kecuali kalau kita la yukallifullahu nafsan illa. Yang kedua, yakinkan setiap masalah pasti ada solusinya. Inna ma'al usri. Nah, jadi kalau sedang ada masalah begini caranya. Ini bahasa Quran. Katakan pada hati kita, selesai ini. Pasti selesai. Itu kalau begitu hati lapang. Kalau hatinya lapang, tenang. Tenang dari kelapangan itu disebut insyirah. Makanya kalimatnya ada di surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka wa wada'na wa rafa'na laka fa inna ma'al usri Nah, inna ma'al usri itu bahasa kitanya. Pasti selesai, pasti selesai. Hati lapang. Gak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa. Hei Asep, ada Asep di sini? Ganti. Agus? Ada. Ini pasti nggak ada nih. Suneo, udah pasti nggak ada tuh. Pasti nggak ada. Nggak ada kan? Ada juga. Hei Suneo, ya. Engkau tidak akan diberikan ujian kecuali engkau sanggup mengatasinya. Dan memang ujian itu adalah jalan untuk mendapatkan jawaban doamu. Jika kalau sedang punya masalah, yakinkan saya yang dikasih itu karena saya sanggup. Kalau tidak sanggup, akan dikasih ke ibu, Bu. Kalau saya tidak sanggup, saya tidak akan diberi ujian. Karena sanggup, karena mau dinaikkan, dikasih. Dan kita dipercaya oleh Allah. Allah percaya dengan kita. Kenapa kita tidak percaya dengan Allah?
Kenapa ibu sedih begitu? Ya. Wasta'inu. Nah, caranya bagaimana supaya meminta solusi? Terima, sabar, wassalah, datanglah lewat sholat. Perintahnya wasta'inu, lalu kita ingin rubah ke dalam bentuk doa, minta. Ini perintah dirubah ke doa. Cara merubahnya bagaimana? Kembalikan di ilmu sorof ke tasrif. Tasrifnya bagaimana? Ista'ana, yasta'inu, isti'ana. Fahuwa musta'in, ista'in, ista'an, musta'an. Ya, ustu'ina, yusta'anu. Jelas? Oh, jemaah YouTube kan tasrifnya begitu. Taba yatubu, YouTuban. Fasbaka yufasbiku, Facebookan. Ya. Ista'ana yasta'inu, yasta'inu. Ini masih dia. Kalau dibawa ke kita untuk tawadu merendah, robah dalam ilmu balaghah, robah dari ya jadi nun, yasta'inu menjadi apa? Nasta'in. Ke atas nasta'in begini. Nasta'inu. Ini asalnya. Perintah Allah, wasta'inu, kita minta, nasta'in. Mintanya ke siapa? Mintanya ke siapa? Boleh selain Allah tidak? Hanya pada siapa? Dalam bahasa Arab, hanya kepadamu, bukan kepada selainmu. Iyaka namanya. Maka sebelum nasta'in, masukkan kata iyaka. Artinya mengkhususkan, litaksis. Hanya kepadamu ya Allah, kan engkau yang perintahkan. Aku yang lakukan. Itu ke Allah. Kalau manusia kan beda. Kalau yang memulai, kau yang... Nah itu gitu ya. Ini karena ke Allah. Ya Allah, engkau perintahkan, aku lakukan. Engkau bilang wasta'inu, aku lakukan. Iya kanas. Nih saya baca nih. Ibu, bapak waktu sholat ada kalimat ini enggak? Iya kanas ta'in. Saya tanya, itu dibaca waktu ruku atau waktu sujud? Berdiri. Bukan saat ruku, bukan saat sujud, saat berdiri. Saya tanya nih, Nabi Zakaria itu saat minta, beliau dalam keadaan apa tadi? Berdiri dalam apa? Sholat, minta dulu, berdiri dikasih umat Nabi Muhammad. Sebelum berdiri, hayya ala sholat. Ayo sholat. Kita tanya, kenapa ya Allah? Dijawab lewat suara muadzin. Muadzin itu pemanggil, dari kata adzan. Adzan itu jamak dari kata udun. Udun itu telinga. Diperdengarkan pada orang-orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia, tenang, terjawab harapanmu, kumpul semua kebahagiaan, namanya falah. Dibawa oleh kita, saat berdiri kita bacakan, ya Allah, aku menghadap sebagai hamba. Hamba bahasa Arabnya abdun. Maka Nabi dipanggil Isra Mi'raj dengan menggunakan kalimat abdun. Tadi qori kita baca surah 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi. Kalau doa ingin dijawab maka menghamba. Nabi punya gelar Rasul, Nabi punya gelar Nabi. Tapi ketika menghadap Allah nggak pernah dibawa-bawa tuh. Ya Allah, saya Rasul nih, cepat kabulkan. Nggak ada. Ya Allah, saya Nabi, masa Nabi nggak dijawab? Nggak ada. Ketika dipanggil Isra Mi'raj, merendah, tawadhu. Abdunnya yang dipanggil. Kalau doa ingin dijawab, merendahlah kita. Tunduk. Di bawah itu, bagaimana wujud ekspresi ketundukannya? Sampaikan turunan katanya. Apa turunannya? Abdun dari kata abada. Tasrifnya gimana? Abada ya'budu abadan wa ibadatan fahuwa abidun wa dhaka ma'budun u'bud. Kata Allah u'bud. Kembali ke Quran surat Thaha ayat ke-14. Siap ya Allah, kami beribadah, kami sholat. Diganti kata abadah menjadi kami sholat, ibadah hanya kepadamu. Abadah jadi ya'budu. Karena rendah hati, na'budu. Kepada siapa ibadahnya? Boleh kepada yang lain. Tidak, karena kita khususkan ilmu balaghah datang litakhsis, datangkan kata iyaka di depannya. Iyaka na'budu. Begitu kita salat iyaka na'budu, langsung Allah jawab, mau minta apa? Maka kita katakan wa iyaka nas. Sekarang lihat hadis qudsinya. Kita nyambung ke hadis, Quran kan sudah, hadis belum. Saya bacakan hadis qudsinya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, inilah hadis qudsi. Allah berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi ala nisfaini.
Aku bagi dua bagian dalam sholat untukku dan untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, kalau hambaku menunaikan kewajibannya dalam sholat benar, aku berikan apapun yang dia minta. Ntar dulu, jangan amin aja dulu, ntar dulu. Aku berikan apapun yang dia minta, kalau benar. Kalau benar. Teruskan hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hambaku mulai sholat, dia bertakbir baca iftitah sampai fatihah sampai kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah menjawab kalimatnya, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Bu, ternyata saat sholat kita dijawab oleh Allah. Makanya punya sifat ihsan. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu. Kalau tak mampu melihat Allah yang mengawasi menjawab kita, rasakan diawasi. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau dibaca lagi ar-rahmanir rahim, perhatikan jawabannya. Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang lihat, di sini intinya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku sampai pada kalimat ini, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah perjanjianku mulai berlaku sekarang. Kalau hambaku benar dari mulai wudunya, niatnya, takbirnya, sampai al-fatihah, sampai kalimat ini, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Makanya sholatnya dibagi 5, Pak. Supaya masalah subuh sampai zuhur, selesai di zuhur. Tidak dibawa ke isya. Ada yang tidak punya masalah sekarang? Tidak, wajah kita wajah masalah semua. Saking sayangnya Allah, jangan dibawa tuh sampai ke isya. Subuh ke zuhur masalah selesai. Zuhur ke asar masalah selesai. Asar ke maghrib selesai. Maghrib ke isya selesai. Isya tinggal tidur. Jadi mimpinya udah enak. Rumusnya apa? Istighfar, baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, sholat 2 rakaat, tidur, tenang tidurnya. Nyaman, selesai masalahnya. Itu rumus. Ya, nah ini rahasia yang kedua. Jadi kalau catat lagi ya, catat. Kalau benar sholatnya, untuk menjadi benar itu bagaimana caranya? Itu peristiwa Isra Mi'raj yang harus diturunkan. Sekarang banyak orang sholat, banyak berdoa, tapi belum terkabul. Masalahnya apa? Kan sholat isinya doa semua. Ini saya contoh ya. Duduk di antara 2 sujud, kan mintanya juga banyak tuh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, gitu kan? Wahdini wa'afini wa 8 sendiri tuh. Kok belum terkabul? Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, wajburni lindungi aku, warzuqni berikan rizki kepadaku. Habis sholat minta lagi, ya Allah anugerahkan rizki kepadaku. Malaikat tanya, tadi waktu duduk di antara 2 sujud apa? Itu warzuqni. Dulu orang baru sholat baca terkabul. Kenapa kita sekarang sampai salam belum terkabul? Kenapa ada orang sekarang sampai salam belum terkabul? Nah ini ada masalah nih, karena Isra Mi'rajnya banyaknya peringatan formalitas. Dapat cerita Nabi mengunjungi surga, Nabi melihat neraka, selesai pulang. Terus gimana solusinya? Gimana supaya ke surga nggak ke neraka? Solusinya gimana? Nah itu intinya.